Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian, di mana kalian berada. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam kondisi sehat ya, tidak ada kekurangan satu apapun. Ucap syukur pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan untuk pada pagi hari ini, yaitu temanya tentang menjadi dampak dalam kehidupan. Menjadi dampak dalam kehidupan. Untuk ayatnya yaitu diambil dari Amsal 23 ayat 18 ya. Ayat hafalannya yaitu diambil dari Amsal 23 ayat 18. Beginilah bunyinya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita tahu semua pasti mempunyai masa depan, tidak ada yang tidak mempunyai masa depan. Pasti masa depannya pengennya yang enak, kerjanya yang enak, gajinya besar. Oke. Sekarang di era-era digital ya, serba semua digital, sosmed, terus internet sekarang lagi membuming ya. Jadi segala sesuatu dapat diakses dari internet, baik itu Google, Facebook, YouTube, atau mungkin Instagram dan lain sebagainya. Mungkin di antara kalian pernah ya, kalau membeli barang atau membeli sesuatu di internet pasti ya. Soalnya banyak nih Bukalapak, ada yang Shopee, ada yang Lazada dan lain sebagainya. Sekarang serba mudah, instan, dapat dikerjakan dari rumah. Seperti kayak pembelajaran kalian saat ini ya. Wah, ya ada enaknya, ada nggak enaknya. Nah, pasti, semua pasti ada enaknya, ada nggak enaknya. Mungkin pada saat kalian membeli barang, membeli sesuatu lah di sosmed, yaitu di Shopee atau di mana aja, pasti kalian akan melihat barang-barang tersebut, tidak hanya barang-barangnya saja, tapi historinya ya. Saat akan memilih sebuah barang atau mungkin tempat wisata atau apalah semacam produk yang secara online, itu selalu melihat terlebih dahulu untuk reviewnya atau historinya atau testimoninya dari konsumen-konsumen yang lain. Kalau konsumennya bilangnya bagus, enak, wah pasti ini barangnya bagus. Tapi dengan ada tandanya ya bintang, nah, bintangnya berapa? Kalau bintangnya 5 apa berapa, wah ini bagus. Tapi kalau bintangnya sedikit 2, wah ini jelek, jangan dibeli, produknya tidak sesuai dengan harapan. Nah, dapat dilihat dari situ, melalui review itu atau testimoni tersebut kita bisa mengetahui ya, kita bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, kelebihan ataupun yang lainnya ya dari produk tersebut yang akan kita pesan. Bukan hanya itu, kita pun bisa turut merasakan pengalaman para konsumen-konsumen yang lain. Konsumen-konsumen yang lain itu kita bisa mengatakan, oh bagus nih, oh berarti bagus, oh jelek, oh berarti jelek. Sebelum kita membeli, sebelum kita memesan, atau sebelum kita memakai barang tersebut. Dengan cara tersebut kita bisa merasakan nih, wah yakin kalau ini barangnya bagus, pasti kualitasnya juga bagus, karena dapat dilihat dari tadi ya, reviewnya tadi ya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa pilihan kita tadi itu adalah benar-benar bagus dan tepat, seperti itu. Nah, pada pemazmuran ya, dalam bacaan hari ini, itu sedang melakukan testimoni tentang karya Tuhan, tentang karya Allah yang baik. Ia bersyukur kepada Allah di tengah lingkungan orang-orang benar dan di dalam jemaah. Nah, baginya
sosok Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang pasti ya. Nah, pemberi rezeki, setia pada janji-janjinya, adil dan benar. Pembebas, namanya yang kudus dan dahsyat. Oleh karena semua kebaikan Allah itulah Pemazmuran mengatakan bahwa segala pujian layak diberikan kepada Tuhan atau kepadanya. Jadi kita tahu ya bahwa Tuhan itu adalah ibaratnya segala sumber kebaikan, segala sumber mujizat yang nyata. Bahkan di luar nalar kita pun kita tahu, wah Tuhan itu tidak ada batasnya. Nah, anak-anakku sekalian, jika harus memberikan testimoni kepada Tuhan, testimoni apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu katakan kepada semua orang? Ingatlah bahwa dampak dari testimoni itu ya sungguh besar, mempersaksikan kebaikan Allah di tengah orang benar, orang banyak, dan umat-umat Tuhan yang ada di dunia. Tentunya hal itu membuat seluruh umat Tuhan ikut memuji Tuhan bersama siapa yuk? Bersama semua orang. Pasti ya, pasti bersama semua orang. Dan testimoni itu selalu memberi dampak, namun untuk dapat memberikan testimoni yang baik atau yang benar, kita perlu mengalami sendiri, mengalami mujizat itu sendiri dari Tuhan. Jadi kita bisa menceritakan kepada semua orang itu, wah ini aku mengalami benar ini, aku kemarin tidak punya uang, misalnya nih, aku tidak punya uang, tapi saya mendapatkan mujizat. Tak tahu kenapa ada orang yang memberikan uang kepada saya, padahal orang itu tidak kenal. Itu termasuk testimoni itu. Nah, ini salah satu kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan, di mana kita mengalami kesulitan, di mana kita mengalami pergumulan, kita sudah bekerja keras, berusaha, dan kita berserah kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Kita mendapatkan mujizat. Nah, ini bisa disebut dengan testimoni. Atau mungkin kalau kita sering mendengar adalah kesaksian. Nah, kesaksian apa yang bagus, kesaksian apa yang baik, itu adalah kesaksian yang kita alami sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari orang tua, bukan dari teman, atau bukan dari siapa-siapa, tapi dari kita sendiri. Kita sendiri yang mengalami. Itu testimoni yang baik dan yang ibaratnya kalau diceritakan itu benar-benar totalitas seperti itu. Nah, testimoni ini harus benar-benar nyata, harus benar-benar kita alami sendiri, karena kita bisa menceritakan apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihi ya. Jadi apa adanya real. Jadi semua orang pasti akan bisa mempercayainya. Apalagi kalau ada bukti-buktinya, wah tambah lagi. Ini adalah suatu dampak ya, dampak dari hidup kita. Baik itu di dalam pembelajaran, studi, atau mungkin dalam pekerjaan, rezeki, ataupun yang lain. Nah, maka dari itu kita tidak ada henti-hentinya untuk bisa selalu sharing, selalu memberikan kesaksian kepada semua orang yang ada di dunia ini bahwa testimoni kepada Tuhan itu adalah dari kita sendiri, yaitu berupa dengan kesaksian. Seperti itu. Pasti kalian pernah ya mendapatkan itu semua. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Serifu mengucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Mari Serifu antarkan. Tuhan Yesus, mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah sedikit mendengarkan firman Tuhan. Walaupun hanya sedikit, kami percaya Tuhan dengan apa yang kami dapat, apa yang kami dengar, itu bisa membuat iman kami menjadi tebal dan terus bisa menjalankan perintah-perintah-Mu dan menyebarkan testimoni-testimoni Engkau Tuhan yang baik untuk semua orang, bahwa Engkau adalah sumber segala mujizat yang ada di dunia ini.
Tuhan, lagi anak-anakmu akan memulai pembelajaran. Tolong Tuhan berkati anak-anakmu di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, agar apa yang anakmu dapat mendapatkan yang terbaik dan mendapatkan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa yang jauh dari semua ini dalam kuasa Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.